Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala habibinal karim alladzi arsalahu Allah rahmatan lil alamin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di penghujung Ramadan, 10 terakhir atau al-ashrul awakhir fi Ramadan. Alhamdulillah, insyaallah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah karuniai kita sehat dan kekuatan lahir dan batin, bisa terus menyempurnakan amaliyah shalihah kita di dalam bulan suci Ramadan ini ya, sampai berakhir. Semoga kita semuanya ibadah kita di khususnya di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari Ramadan. Setelah selesai Ramadan, semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, minal aidin, tergolong orang-orang yang kembali kepada fitrah, wal faizin, dan menjadi orang-orang yang beruntung, yang menang, wal maqbulin, dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mustami'in wa mustami'at rahimakumullah. Terus terang, sebagian saudara-saudara kita ya, kaum muslimin muslimat, sebagian ya, tentunya tidak tergabung dalam kajian online ini ya. Sebagian di sana ya, banyak ketika sudah berada di 10 terakhir Ramadan ini, sepertinya sudah merasa puas. Sebagian ya, sudah merasa kelelahan, merasa cukup ya. Bahkan ketika dalam kondisi normal ya, mereka di 10 terakhir ini justru banyak menghabiskan waktu untuk bersiap-siap menyambut Idul Fitri. Banyak berkeliling di mall, di pasar-pasar, tidak cukup sehari, 2 hari, 3 hari ya. Masih penasaran lagi, masih kurang lagi, berkeliling lagi ya. Ada juga yang menyibukkan di dapur ya, buat kue-kue ya. Ini sebagian dari kaum muslimin ya, saudara-saudara kita semuanya ya. Namun alhamdulillah, insya Allah kita yang bergabung dalam majlis online ini, kajian online ini, saya yakin insya Allah kita semua adalah orang-orang yang insya Allah ya, tergolong orang-orang yang betul-betul bertekad ya, untuk terus bersemangat mendapatkan keutamaan-keutamaan yang Allah sajikan untuk kita semua. Termasuk di dalamnya adalah ada Lailatul Qadar, suatu malam kemuliaan yang dimana amal ibadah dinilai sebagaimana kita melaksanakannya selama 83 tahun plus 4 bulan. Insya Allah kita semua yang ada di kajian online ini ya, berusaha betul-betul memperhatikan ya, betul-betul ingin berupaya ya, untuk bagaimana caranya
agar walaupun dalam kondisi wabah seperti ini, kita ingin tetap Ramadan ini adalah lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Keutamaan, pahala, ampunan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang kita dapatkan di tahun ini, insyaallah mudah-mudahan bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Amin Allahumma amin ya. Bapak Ibu mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin memuhasabah, ingin mengajak muhasabah diri dan kita semuanya. Betapa banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua sebagai umat Muhammad. Sebagai umat Muhammad ya. Nabi penutup, Rasul penutup, dengan wahyu Al-Quran juga sebagai kitab penutup, di mana kenikmatan ini ya, kenikmatan yang Allah berikan untuk umat Muhammad ini tidak diberikan kepada yang lainnya, pada nabi-nabi yang sebelumnya. Saya ingin mengajak diri dan kita semua untuk memuhasabah betapa istimewanya Rasul kita Muhammad SAW. Ramadan hanya diberikan kepada umat Muhammad. Al-Quran juga hanya diberikan kepada umat Muhammad. Ramadan yang kata Rasulullah, bulan yang penuh berkah, panen pahala, ampunan, rahmat kasih sayang Allah, doa diijabah dan lain sebagainya. Kalau kita renungkan Bapak Ibu sekalian, subhanallahil azim, betapa besar kenikmatan itu, spesial. Tentu tidak ada yang spesial bagi orang yang tidak menspesialkan. Tidak ada yang istimewa bagi orang yang tidak mengistimewakan. Dan dalam hal ini masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang belum mengistimewakan kenikmatan Ramadan ini. Begitu juga dengan Al-Quranul Karim, kitab yang sangat agung, kitab yang sangat hebat, kitab yang mengandung mukjizat. Mukjizat artinya apa? Yang melemahkan siapapun yang akan menentang Al-Quran, tidak akan mampu menentang Al-Quran, karena di dalamnya semuanya kebenaran, la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Laisa fihi iwaja, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang salah. Jadi tidak akan bisa ditentang oleh siapapun. Itulah mukjizat. Dan Al-Quran ini berlaku sampai hari kiamat. Betapa hebatnya Al-Quran. Ramadan dan Al-Quran merupakan pemberian dari Allah untuk kita semua umat Muhammad, di mana keduanya memiliki visi yang sama, atau ada kesamaan visi antara Ramadan dengan Al-Quran, yakni la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, agar kalian manusia ya menjadi orang yang bertakwa. Ya, dalam surah Al-Baqarah 185 ya. Juga dalam surah Az-Zumar terkait dengan Al-Quran, Az-Zumar ayat 28, Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi 'iwajin la'allahum yattaqun. Dengan Al-Quran yang berbahasa Arab ini yang tidak ada iwaj, tidak ada yang bengkok di dalamnya, ya, semuanya kebenaran yang lurus, ya, al-haq, la'allahum yattaqun. Semoga mereka yang betul-betul memanfaatkan Al-Quran, betul-betul memperlakukan Al-Quran sebagaimana keinginan dari Rabbnya, Khaliknya, yang memiliki kalam, insya Allah mereka adalah orang bertakwa. Nah, saya ingin memuhasabah diri dan kita semua terkait dengan visi Ramadan dan Al-Quranul Karim yang ulang tahunnya sedang berlangsung sekarang ini di bulan Ramadan juga. Dan Allah menurunkan Al-Quran tidak kebetulan di bulan Ramadan, karena dua-duanya memiliki visi yang sama. Sudahkah kita bisa menikmati keduanya?
Kita introspeksi, kita rasa-rasa. Sudahkah kita betul-betul merasa diri ini sudah menuju takwa, sudah menjadi orang yang bertakwa, bahkan yang kata Allah dalam banyak ayat-ayatnya yang berkesimpulan bahwa orang yang bertakwa itu hidupnya tenang, berkah, damai, bahagia, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada sedih, tidak ada takut, tidak ada cemas. Saya yakin orang yang bertakwa di era sedang musibah, sedang wabah corona ini, insya Allah tetap dalam la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. La tabdila li kalimatillah. Silakan disimak nanti dalam surah Yunus ayat 62 sampai 64. Ya. Itu di sana jaminan dari Allah, la tabdila li kalimatillah. Tidak ada yang bisa menggantikan kalimat Allah ini. Ini sudah harga mati. Ini mari kita evaluasi. Dari Ramadan dan Al-Quran yang Allah sajikan setiap tahun Ramadan, dan Al-Quran senantiasa diingatkan kembali oleh Allah, ya, mengenai Lailatul Qadarnya ini, ya. Mari kita sama-sama muhasabah, introspeksi, evaluasi. Hasibu qabla an tuhasabu, ya. Hisablah diri kalian sebelum kalian tiba saatnya dihisab, ya. Mari Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan yang berkah ini, ya, mudah-mudahan, ya, Ramadan dan Al-Quran ini sudah betul-betul kita maksimalkan untuk direspon sesuai dengan tujuan yang memberikannya, menganugerahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in wa mustami'at rahimakumullah. Satu lagi karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ada di bulan Ramadan ini, yaitu yang sama-sama kita sudah tahu, ya. Dan kita berada dalam kajian ini adalah demi dia, demi program Lailatul Qadarnya Allah ini, demi sajian Lailatul Qadar, yaitu Lailatul Qadar atau suatu malam atau malam kemuliaan, ya, Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Ada yang mengartikan malam yang sempit, malam takdir, ya. Ada malam kemuliaan atau keagungan, ya. Malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar ini dikaitkan dengan peristiwa, ya, dikaitkan dengan peristiwa turunnya Al-Qur'anul Karim dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia atau langit pertama. Ya, sekali lagi, Lailatul Qadar ini adalah malam yang dikaitkan dengan peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus. Kalau kita tahu, turun kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril, ya, berangsur-angsur, ya, selama kurang lebih 23 tahun, ya. Yang biasa sering diperingati dengan 17, tanggal 17, ya, Nuzulul Quran. Itu Quran yang pertama turun kepada Rasulullah secara bertahap, munajjamah, ya, bertahap. Nah, Lailatul Qadar ini dikaitkan dengan peristiwa yang dari Lauhil Mahfuz menuju ke Baitul Izzah, yaitu bahwa, ya, malam itu memiliki banyak keberkahan, ya, yaitu amal ibadah yang dilakukan di dalamnya lebih utama daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Subhanallahil azim. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam ayat tadi yang sudah dibacakan, ya, dan kita sudah sama-sama hafal bahkan, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kalau Allah katakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadri, ya, langsung Lailatul Qadri khairum min alf syahr juga sudah cukup sebetulnya. Tapi mengapa di sana ada wa ma adraka? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Wa ma adraka, ya, tahukah kamu
Ini penegasan betapa mulianya, betapa pentingnya ya Lailatul Qadar ini. Betapa pentingnya untuk kita perhatikan. Tahu nggak sih sebetulnya engkau Lailatul Qadar itu? Ya, maksudnya apakah kamu, apakah kita semua ini memiliki pengetahuan, mengetahui keutamaan dan kelebihan Lailatul Qadar tersebut? Tahukah? Sudahkah memiliki pengetahuan? Sudahkah mencermati, memperhatikan keutamaan dan kelebihan dan keunggulan Lailatul Qadar ini? Dalam tafsir fi Dhilalil Quran, Sayyid Qutb mengatakan bahwa surah Al-Qadr ini membicarakan tentang malam yang dijanjikan dan malam yang disaksikan. Subhanallah, malam yang dijanjikan sedemikian banyak keutamaan oleh Allah, dan malam yang disaksikan karena seluruh malaikat Allah yang di langit turun ke bumi, termasuk di dalamnya malaikat Jibril alaihissalam. Coba kita bayangkan sekalian ya. Jadi malam Lailatul Qadar ini merupakan malam kontak langsung antara bumi dan langit, antara bumi dan Al-Mala'ul A'la. Apa Al-Mala'ul A'la? Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Al-Mala'ul A'la itu adalah tempat-tempat para malaikat, ya. Tempat para malaikat beserta penghuni langit lainnya memperbincangkan sesuatu yang telah diwahyukan Allah berupa syariat dan kehendaknya. Jadi Sayyid Qutb melukiskan bahwa Lailatul Qadar itu merupakan malam sedang ada kontak antara bumi dan langit, Al-Mala'ul A'la. Malam permulaan turunnya Al-Quranul Karim, malam terjadinya peristiwa agung di mana bumi tidak pernah menyaksikan peristiwa yang semisalnya. Sayyid Qutb juga menandaskan bahwa tentunya kita sebagai hendaknya kita jangan sampai melupakan atau mengabaikan kenangan yang sangat indah ini, yang sangat agung ini. Betapa maha rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan kenangan tersebut, ya. Kenangan turunnya Al-Quran ini dalam jiwa kita, ya, untuk menghidupkan kenangan tersebut dalam jiwa kita. Kita diberi jalan untuk menghidupkan malam tersebut di setiap tahun, dan secara serius kita cari, kita berambisi, kita rebut, kita buru, ya, kita kejar. Kita berambisi untuk mendapatkannya di malam 10 terakhir bulan suci Ramadan ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita memang konsentrasi untuk meraih keutamaan 1000 bulan itu. Tapi juga jangan mengabaikan, jangan melupakan bahwa Ramadan ini bulan kenangan turunnya suci Al-Quran, ulang tahunnya, kalau boleh bilang ulang tahunnya turunnya Al-Quranul Karim kepada kita manusia, diturunkannya untuk kita, hidangan untuk kita, manfaatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Jadi ketika kita bangun di malam hari itu, ya,
hakikat turunnya Al-Quran dan makna dari keseluruhan Al-Quran itu diturunkan kepada kita, mestinya kita bayangkan, kita sambil muhasabah, kita munajat kepada Allah, mohon diberikan senantiasa tuntunan, bimbingan dan petunjuk buat kita semuanya, agar betul-betul dari Ramadan ke Ramadan ya, kita bisa mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar dan juga bisa terus menambah, bisa menambah, meningkatkan ya, meningkatkan dekat kita, mesra kita, butuh kita dengan Al-Qur'anul Karim. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Sebagaimana tadi yang sudah dibacakan ayat dalam surah Al-Qadar ya. Mari kita lihat kembali. Sebenarnya kita sudah tahu, sudah hafal, sudah paham apa yang dibacakan dari ayat dalam surah Al-Qadar tadi. Tapi lagi-lagi kita ingin terus menambah, memperbaharui ya, merefresh kembali ruhiyah kita ya, dengan membacakan ayatnya, dengan kajian seperti ini, insya Allah dengan malaikat yang menyaksikan, dengan doa para malaikat ya, insya Allah mudah-mudahan kita bukan hanya sampai tahapan tahu tentang surah Al-Qadar, tentang Lailatul Qadar, tapi mudah-mudahan kita semakin diberikan kekuatan, tekad dan kemampuan, dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Lailatul Qadar tersebut ya. Amin Allahumma amin. Inilah makna dari keberkahan, insyaallah, keberkahan majelis yang kita selenggarakan ini. Insyaallah. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, tadi ayatnya sudah dibacakan. Ya. Kita lihat fadailuha, keutamaannya adalah tadi sudah dikatakan khairum min alfis syahr. Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Kita membaca istighfar pas malam Lailatul Qadar, berarti kita sama pahalanya dengan kita seolah-olah kita sudah melakukan istighfar itu selama 83 tahun. Subhanallah, usia kita belum tentu sampai segitu. Baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tilawah Al-Quran, sholat ya. Semua yang sedang kita lakukan di malam datangnya Lailatul Qadar ini yang sama-sama kita tidak ketahui, sama atau bahkan lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Kita bayangkan, kita visualkan Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Jadi seperti mengiming-iming, jadi membuat kita kepengen gitu ya. Ini harus berupaya kita menumbuhkan rasa itu ya. Coba kalau kita analogikan ya, kita analogikan, kalau untuk kepentingan dunia saja ya, dalam tanda petik ya, walaupun orang cari ma'isyah itu tetap ada nilai ibadahnya ya. Artinya kalau misalnya orang yang bertugas di kereta api ya, untuk keselamatan gerbong kereta api itu ya, artinya gerbong kereta api itu yang berapa kereta api yang berapa yang lewat itu kan bisa dihitung gitu ya. Para petugas kereta api itu rela begadang berapa malam, mungkin dalam sepekan ya, demi menjaga gerbong-gerbong itu, demi keberlangsungan ma'isyahnya lah katakan gitu ya. Atau mungkin juga ada ya sebagian mungkin yang apa ya, ininya menggambar ya, arsitek atau apalah ya, yang IT dan sebagainya itu saya sering juga saksikan, sering begadang, mau begadang di malam hari gitu demi itu. Dan istilahnya dalam tanda petik ya, itu untuk dunia gitu. Sementara sajian Lailatul Qadar ini, subhanallah ya, Lailatul Qadar ini
untuk dunia dan akhirat kita, untuk negeri akhirat kita, untuk negeri yang kekal nanti. Ya, untuk apa? Memperjuangkan nasib kita di akhirat. Ingin memperbaiki, ingin apa? Ingin bagaimana caranya kita memperjuangkan nasib kita, nasib yang baik fil akhirati hasanah, di akhirat juga ya. Mengapa kita tidak menyempatkan, kita tidak memperjuangkan tadhiyah ya, mengorbankan mungkin sedikit tidur kita, walaupun sebenarnya bisa di-manage ya. Tapi kalau nawaitu insya Allah, nawaitu insya Allah, dan mohon kepada Allah. Ini luar biasanya Ramadan ya. Walaupun 10 hari berturut-turut tanpa memilah-milah mana ganjil mana genap, insya Allah 10 hari dalam kondisi seperti itu nggak ada pusing insya Allah. Khairun min alfi syahr. Kalau mungkin ada yang bertanya ya dalam benak kita masing-masing, seolah-olah kita dengan 1000 bulan itu kita ngumpulin amal, pahala amal gitu kan ya. Pahala amal. Amal kita 83 tahun baca istighfar atau baca Al-Quran. Apalagi kalau tiap tahun kita dapat itu, subhanallah, 83 kali 10, berarti seorang kita 830 tahun menyimpan pahala seorang kita berumur 830 tahun. Subhanallah ya. Kalau ada yang bertanya begini, loh katanya surga itu tidak diperoleh dengan amal, tapi dengan fadl, dengan rahmat dari Allah. Iya betul, Rasul pernah menyampaikan itu ya. Tapi statement Rasul itu menggambarkan ya, sebenarnya hanya menggambarkan betapa tingginya nilai surga. Betapa tingginya nilai surga, seolah gak bisa kalau kita tuker dengan amal yang seberapa sih amal kita. Kalau tidak plus fadl dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak akan mendapatkan surga. Maksudnya seperti itu. Bukankah dalam ayat Al-Quran itu banyak sekali Allah katakan, misalnya udkhulul jannata la khawfun 'alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun, karena engkau telah disebabkan amal-amal kalian, ya kan? Banyak sekali ayat yang berbunyi seperti itu. Artinya tetap saja syarat kelayakan kita masuk surga itu tentu adalah amal-amal kita, tentu juga amal-amal kita, pahala-pahala kita. Dengan pahala itulah insya Allah mengundang rahmat kasih sayang Allah dan ridho dari Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah sudah ampuni, subhanallah, apapun yang kita inginkan di dunia ini, di akhirat nanti pasti dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Dalam ayat yang tadi dibacakan juga ya, terdapat satu fadilah juga ya, yang berikut adalah nuzulul malaikah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Nuzulul malaikah, di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ya, seluruh malaikat turun termasuk malaikat Jibril alaihissalam. Oleh karenanya Lailatul Qadri, Al-Qadri itu ulama tafsir mengartikan juga dengan selain kemuliaan ya, artinya adalah sempit. Malam yang sempit. Sempit pun juga ada dua makna sempitnya. Yang pertama, bumi ini sempit karena penuh dengan para malaikat. Subhanallah. Bumi ini sempit karena penuh dengan malaikat. Sempit juga yang kedua bermakna bahwa waktu Lailatul Qadar itu sempit, yang kita sama-sama nggak tahu berapa menit,
Berapa jam? Ya, berapa jam kita sama-sama nggak tahu. Tapi ulama menafsirkan bahwa salah satu makna dari Lailatul Qadar itu adalah malam yang sempit. Sempit waktunya dan sempit karena dipenuhi oleh para malaikat yang turun ke bumi, termasuk Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam. Subhanallah. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita tiap tahun ya dapat Lailatul Qadar disaksikan oleh para malaikat Allah semuanya, itu mungkin kita terkenal di kalangan malaikat. Nikmatnya luar biasa ya. Untuk apa kalau cuma terkenal di bumi? Terkenalnya apalagi terkenal negatif, naudzubillah min syarri dzalik. Terkenal yang positif pun cuma sementara banget. Tapi nikmat sekali ketika kita berhasil menjadi manusia yang terkenal di sisi para malaikat Allah ya. Yang subhanallah mereka bergembira ketika menerima ruh orang-orang yang soleh nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, Abdullah bin Abbas ya, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat terjadinya Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi. Ada apa? Turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang beribadah di malam itu. Subhanallah, menghampiri para hamba Allah yang sedang melakukan ibadah. Malaikat itu mengucapkan salam, mengaminkan doa-doa kita, juga mendoakan kita semua yang sedang beribadah di malam Al-Qadar itu. Nikmatnya luar biasa, subhanallah. Oleh karena itu mari kita semua siapkan doa-doa terbaik kita, baik untuk di dunia maupun di akhirat nanti. Kita siapkan ya, kita siapkan, kalau perlu kita catat ya. Diaminkan malaikat, insya Allah diijabah oleh Allah. Yang jelas kita nggak mungkin berdoa yang tidak baik, pasti baik insya Allah ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ini ada juga hadisnya dari Anas bin Malik ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Idza kana lailatul qadri nazala Jibril alaihi salam fi kabkatin minal malaikah. Turun malaikat Jibril alaihi salam ya bersama rombongan para malaikat yang lain, yusalluna ala kulli 'abdin ya, mendoakan orang-orang ya, hamba, setiap hamba, qaimin atau qa'idin ya, baik sedang berdiri, sedang duduk, sedang apapun, yang jelas dalam keadaan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas yadhkurullah ta'ala ya. Mereka yang sedang berdiri atau duduk dalam rangka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sama-sama visualkan, kita bayangkan ya, sehingga mudah-mudahan tumbuh dalam hati kita ya. Dan mohon kekuatan kepada Allah, mohon rizki kepada Allah untuk bisa dipertemukan dengan malam yang sangat agung, yang sangat mulia ini, yang sudah diberkahi ini ya, ibu sekalian. Yang ketiga al-maghfirah. Al-maghfirah ini tercantum dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa bangun, barang siapa berdiri, barang siapa beribadah di malam Lailatul Qadar, imanan wa ihtisaban, karena iman, landasannya karena iman, bukan apa-apa, karena beriman, karena mengimani, wahtisaban, dalam betul-betul ikhlas, semata-mata mengharap ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, niscaya akan diampuni dosa-dosa yang mulai kita mukallaf ya, balik sampai detik ini. Nikmatnya luar biasa ya Allah. Kalau sudah namanya ampunan dari Allah, itu ampunan dosa sebesar apapun ya, khususnya dosa dengan Allah ya, kita diampuni itu luar biasa. Nggak ada yang bisa menandingi ya, ketinggiannya dan kemuliaannya. Subhanallah.
Ini al-maghfirah. Dan karena itu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah." Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha?" Ya Rasulullah, apa pendapatmu? Apa saranmu? Apa perintahmu? Ya. Kalau aku tahu bahwa malam itu ada kedatangan atau bertemu dengan Lailatul Qadar, apa yang akan aku ucapkan? Apa yang akan aku panjatkan? Ya. Kemudian kata Rasulullah, ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun. Ya. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai, Engkau suka mengampuni. Fa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ulang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Makanya kita berusaha untuk memahami arti perkata dari doa tersebut, akan semakin nikmat Bapak Ibu sekalian. Dengan hudurul qalb, ya Allahumma, ya Allah, innaka, sungguhnya Engkau ya Allah, innaka afuun, Engkau maha pengampun, tuhibbu, Engkau suka, cinta, al-afwa, mengampuni, fa'fu, maka fa'fu, ampuni anni, ampuni aku ya Allah. Ini subhanallah ya. Ini semuanya dalam hadis sahih ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian juga di dalam ayat tersebut juga ya tersirat ya ada salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ini diberikan oleh Allah kedamaian, ketenangan, ya, kedatangan ketenangan, kedamaian di hati dan kelapangan. Diberikan oleh Allah semakin ringan melangkah untuk kebaikan, melakukan kebaikan yang tadinya ya sulit, insya Allah setelah itu Allah mudahkan. Salam, keselamatan. Kemudian juga kalau kita menyertakan juga dalam surah Ad-Dukhan ayat 2 ya, ada al-barakah. Kata Allah dalam surah Ad-Dukhan ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim ya, wal kitabil mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu fi lailatin mubarakah, di malam yang diberkahi. Subhanallah. Al-barakah itu apa? Kebaikan yang tetap dan bertambah. Jadi kebaikan yang tetap ya itu terus bisa dipertahankan dan terus kemudian ditambah keberkahan itu, kebaikan itu. Fi lailatin mubarakah. Nah, setidaknya ada 5 itu yang mungkin bisa terus kita tekad ya Bapak Ibu rahimakumullah dalam kehidupan yang sekali ini, yang belum tentu kita tahun depan masih ada di bumi ini, masih berkesempatan menemui Ramadan, masih berkesempatan menemui Lailatul Qadar ya. Lalu Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dalam rangka bisa meraih, bisa memburu, bisa mengejar ya, bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau kita semua sudah tahu bahwa ketika 10 terakhir Rasulullah selalu beriktikaf di masjid. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir", ketika masuk 10 terakhir ya, min Ramadan, di bulan Ramadan, dari bulan Ramadan, ahyal laila wa ayqadha ahla. Rasulullah selalu membangunkan ya, selalu melek di malam hari itu, selalu berjaga di malam hari itu
Kemudian wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Para istrinya dibangunkan, ya. Wajaddah wa syaddal mi'za, dan betul-betul bersungguh-sungguh dan ya mengikatkan kainnya, ya. Artinya beliau tidak menemui istrinya, ya, tidak bergaul dengan istrinya, ya, selama 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Kita sudah tahu itu, insyaallah, ya. Jadi apa ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, ya, adalah beliau senantiasa beriktikaf. Iktikaf di masjid. Ya, iktikaf di masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon konsentrasi berikutnya ini, ya, terkait dengan iktikaf ini, ya. Jangan sampai ada yang kelewat, ya, takut nanti ada yang salah paham, ya. Karena kita kan sedang berada dalam era, ya, era pandemi ini, ya. Ya, katakan kita hampir semuanya, ya, terutama yang di zona merah itu terhalang, ya. Terhalang untuk melakukan iktikaf di masjid, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama sepakat, ya, para ulama sepakat bahwa rukun iktikaf itu ada 2. Yang pertama, niat taqarrub ila Allah, taqarrub, ya. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah, ya. Niat taqarrub kepada Allah. Yang kedua, berdiam di masjid. Sebagaimana juga dalam firman Allah, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampuri, ya, mereka, maksudnya istri-istrinya, ya, wa antum 'akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang beriktikaf di masjid, ya, fil masajid. Nah, ini jadi jumhur ulama, ya, kedua rukun tersebut berlaku bagi siapapun yang mau beriktikaf, ya, sehingga tidak sah ketika beriktikaf di selain masjid. Ini jumhur ulama, ya. Jadi 2 rukun, niat taqarrub pada Allah dan berdiam di masjid, ya. Nah, kalau berdiam di masjid tapi nggak taqarrub sama Allah, berarti juga hilang rukunnya, kan, ya. Sekarang kita mungkin bisa taqarrub saja nih, taqarrub pada Allah, tapi berdiam di masjidnya sedang menghilang dari kita, gitu, ya, sedang nggak mungkin kita lakukan, ya, terutama di zona merah. Sekali lagi, jumhur ulama, ya, 2 rukun itu tetap harus ada. Berarti selain di masjid tidak sah untuk niat iktikaf. Namun demikian, mustami'in mustami'at rahimakumullah, terdapat pandangan lain dari kalangan Hanafi. Dari kalangan Hanafi, bagi wanita tempat iktikaf yang lebih utama adalah masjid rumahnya, bukan masjid raya atau masjid jami. Alasannya karena tempat sholat wanita adalah rumahnya. Ya, ini terdapat dalam kitab Al-Mawsu'ah, ya, 213, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, pendapat yang berbeda pula disampaikan oleh sebagian kalangan Maliki dan Syafi'i. Sebagian dari kalangan Maliki dan Syafi'i bahwa iktikaf baik laki maupun perempuan bisa dilakukan di mana saja, tidak harus di masjid. Nah, ini dari sebagian kalangan Syafi'i dan Maliki, ya. Ini terdapat dalam Syarah Az-Zarqani 'alal Muwatta, ya. Jilid 2 halaman 306. Hanya saja pendapat ini lemah. Sekali lagi, hanya saja pendapat ini lemah. Mengingat, kenapa? Karena Nabi dan para istrinya selalu melaksanakan iktikaf itu di masjid. Nah, akan tetapi dalam kondisi tingkat penyebaran COVID-19 ini sampai sekarang masih tinggi, Bapak Ibu rahimakumullah, ya.
Maka iktikaf di masjid, ya, terutama yang berada di wilayah yang zona merah, ya, tentu sangat tidak dianjurkan. Pasalnya Islam pun, agama pun melarang, ya, melarang tindakan yang membahayakan diri dan orang lain. Ya, Islam melarang melakukan tindakan yang membahayakan diri dan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah, ya, surah Al-Baqarah ayat 195, di ujung ayatnya, ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu, ya. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau Janganlah engkau menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Ya. Atau dalam hadis Rasul riwayat Ahmad, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar, ya. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Jadi berdasarkan ini, kita iktikaf terutama di wilayah zona merah itu tentu sangat tidak dianjurkan, karena bisa jadi, ya, yang sama-sama kita tidak ketahui, ya, kita khawatir bisa menjatuhkan diri kepada kebinasaan, ya, berbahaya, ataupun juga bisa membahayakan orang lain. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai gantinya, tentu kita bisa memilih pendapat yang kedua, meskipun lemah. Pendapat yang kedua, ya, tadi sudah, insya Allah sudah jelas, ya. Pendapat yang kedua, walaupun lemah, yaitu yang membolehkan beriktikaf di rumah masing-masing. Karena inilah yang lebih memungkinkan untuk dilakukan dan lebih mendatangkan maslahat untuk kita semuanya. Bisa juga untuk menguat bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa, ya, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amrayn illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithman. Ya. Tidaklah ketika Rasulullah dihadapkan kepada dua perkara, ya, maka niscaya Rasulullah senantiasa memilih aisarahuma, yang lebih mudah di antara keduanya. Tetapi syaratnya ma lam yakun ithman, selama pilihan tadi itu, aisarahuma tadi itu tidak mengandung dosa, ya, tidak mengandung dosa. Kalau kita juga memilih pendapat ini, juga insya Allah malamnya pun ifman. Kalau sekarang pandemi nggak bisa itikaf, ya udah tidur aja. Apa yang akan kita dapatkan? Tentu tidak akan mendapatkan apa-apa kita. Tidak mungkin kita mendapatkan Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar. Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Oleh karena itu, ya, meskipun di rumah, mari agar tetap mendapatkan pahala iktikaf, ya, Allah beritahu, ya, Bapak Ibu sekalian, nawaitu kita, terpaksa kita yang biasa setiap tahun ke masjid, ya, nggak ke masjid, ya, agar kita tetap mendapatkan pahala iktikaf, ya, maka tentu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memasang niat dan tekad, ya, untuk iktikaf seperti yang dilakukan sebelumnya. Yang kedua, membuat atau menetapkan satu lokasi khusus, di dalam rumah kita sebagai tempat melaksanakan ibadah di 10 terakhir ini. Contoh, sekarang saya sedang berada di aula kecil saya nih. Saya punya aula kan kecil, ya, berapa kali berapa nih. Insya Allah nanti setelah ini akan ganti karpet baru, akan ini semuanya kita sudah briefing sebelum-sebelumnya, gitu, ya. Ini insya Allah akan dijadikan tempat kita untuk bermunajat kepada Allah, ya. Bisa jadi kalau mau tidur juga tidur di sini, ya, ya. Mudah-mudahan nggak tidur terlalu lama, ya.
Kalau bisa tidurnya di siang hari yang lebih banyak gitu ya. Ya seperti itu contohnya gitu ya. Ya kalau nggak ada aula ya apalah yang bisa kita, apa kamar khusus atau ya pokoknya kita tetap bagaimana bertekad untuk ihya'ul layali fi ashril awakhir Ramadan ini ya, fi Ramadan ini ya, menghidupkan malam dengan ibadah di malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini ya, dengan cara kita yang memungkinkan bagi kita semuanya ya. Tentu kondisi kita beda-beda ya. Nah, jadi yang kedua tadi, membuat atau menetapkan satu lokasi khusus di dalam rumah kita sebagai tempat melakukan ibadah. Insya Allah itu lebih Insya Allah akan beda ya, beda. Dan juga ketika kita satu keluarga, kita insya Allah lebih memungkinkan untuk memantau ya, lebih mudah maksudnya untuk memantau ya, menegur yang kelamaan ngobrol atau apa ya kan ya, dan sebagainya ya. Yang ketiga mengisi waktu di tempat tersebut dengan memperbanyak zikrullah. Apakah dengan sholat, tilawah Quran, istighfar, sholawat, tasbih, tahmid, tahlil dan sebagainya. Ya, mengisi di tempat tersebut dengan zikrullah ya, dengan tadi ya, tilawah, ad-du'a ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu Bapak Ibu rahimakumullah ya, mari kita sama-sama kondisikan keluarga kita ya untuk sama-sama menggapai Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan ya kebersamaan kita di dunia dalam rangka ketaatan pada Allah ini, mudah-mudahan Allah lanjutkan kita bisa bersama keluarga kita di surga nanti ya. Amin Allahumma amin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mustami'in mustami'at ya, mungkin dengan kiat-kiat yang sama-sama kita sepakati tentunya ya. Mari kita sama-sama ya. Intinya memang iktikaf itu adalah bagaimana berdiam diri, mengkhususkan, menyatukan hati kita ke Allah ya. Dibebaskan dari kesibukan-kesibukan lain ya. Hanya sibuk dengan Allah, menghadap Allah ya. Dengan lisan ataupun hati kita, pikiran kita, semuanya dalam zikrullah ya. Insya Allah seperti itu gambaran singkatnya ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, tentu kapan waktu Lailatul Qadar itu, insya Allah kita sudah nggak bahas itu ya. Kapan waktunya itu sudah banyak hadis-hadis Rasul dan selalu kita dengar, kita baca ya. Rasulullah menyarankan di malam ganjil ya. Oh, di hadisnya ada malam 21, ada 23, ada 27 gitu ya. Nah, di malam ganjil gitu ya. Tafadhol. Tapi kalau ulama juga banyak menyarankan, jangan kita pilih-pilih ganjil. Tetapkan 10 terakhir. Toh Rasulullah pun juga demikian. 10 terakhir betul-betul taqarrub ila Allah. Apalagi kalau kita sedang nggak kompak ya mulainya. Oh, ada yang hari ini Ramadannya, ada yang besok. Malam ganjil yang mana yang berlaku gitu kan? Nah, ini tentu ya kita belajar malu juga kepada Allah ketika kita hanya mengkhususkan malam ganjil ya bersama Allah, terus cuma setahun sekali ya, setahun sekali kita ingin lebih dekat, kita mesra ya, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin dipilih menjadi hambanya yang dicintai, yang diridhoi gitu ya. Kenapa tidak kita tekadkan ya, apalagi kalau sekarang insya Allah hambatannya untuk siangnya tuh tawaf di pasar gitu ya, keliling di pasar udah nggak ada insya Allah ya. Mudah-mudahan kan ya sedang lockdown gitu ya, insya Allah sudah diminimalisir ya. Nah, maka insya Allah bercapek-capek di siang hari itu sudah nggak terlalu ada lah mungkin ya, bisa digunakan istirahat. Mudah-mudahan kita mulai pada isya sudah kita start, langsung kita bermalam ya, bermalam di tempat khusus yang sudah kita sediakan tadi bersama keluarga kita ya, bersama istri, bersama suami dan bersama anak-anak kita semuanya. Insya Allah mudah-mudahan ya kita bisa ditakdirkan oleh Allah, dirizkikan ya oleh Allah bertemu dengan malam Lailatul Qadar ini. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa memang maksud iktikaf itu adalah ya, kenapa Rasulullah memilih iktikaf ya kan ya. Iktikaf itu adalah memang sebetulnya sebenarnya makna dari iktikaf itu menyatukan hati kita dengan Allah ya.
menghilangkan kesibukan yang lain, kecuali dengan Allah saja, yang dengan Allah saja. Nah, tujuan dari itikaf di malam Lailatul Qadar itu, ya, memang itu ibadah itikaf itulah yang paling sesuai. Kenapa? Karena ketika kita sudah nawaitul i'tikaf, ya, sudah berada di masjid, katakan kita tertidur pun di situ masih bernilai ibadah. Nah, gitu ya. Jadi makanya kalau sekarang sedang terhalang seperti ini, Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu semua. Dan insya Allah nawaitul i'tikaf tetap di rumah kita. Kalaupun misalnya ada yang nggak sependapat dengan i'tikaf di rumah gitu, udah nggak apa-apa, ihya ulayali aja. Kita menghidupkan malam di bulan Ramadan tetap dengan susah payah, katakan ya, susah payah, tertatih gitu ya. Tetap bagaimana kita upayakan, tetap kita akan terus berupaya mendapatkan Lailatul Qadar tanpa i'tikaf di masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, yang terakhir ada 3 hal yang memudahkan kita insya Allah mendapatkannya, ya. Yang pertama, kita hayati tadi hadis Rasul, imanan wahtisaban. Kalau kita betul-betul meyakini, ya, dengan beriman, betul-betul mengimani Lailatul Qadar ini, ya, yakin betul bahwa Lailatul Qadar ini adalah, ya, adalah kebenaran, ya, yang datangnya dari Allah. Ini pahala yang dijanjikan oleh Allah dan tidak akan meleset, ya. Juga di sana banyak keberkahan, kemuliaan untuk kita di dunia sampai akhirat, ya. Wahtisaban, kita betul-betul yakin, ya, akan mendapatkan pahala dari Allah, ikhlas karena Allah, tidak karena apa-apa, tidak karena untuk kepentingan dunia, ya. Niat itu kita kuatkan, insya Allah dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Saya pernah mendengar dulu, ya, berapa tahun yang lalu, ya, belum ada Gojek online, bahkan ada tukang Gojek yang betul-betul niat harus iktikaf 10 hari full di bulan Ramadan tanpa bekerja sama sekali. Betul-betul di masjid 10 hari itu, makanya beliau menabung, ya, tetap bisa menghidupi keluarganya di 10 hari terakhir itu. Dan beliau itu subhanallah berhasil beriktikaf di masjid selama 10 hari terakhir itu. Tukang Gojek berapalah gitu, ya, penghasilannya. Apalagi belum ada Gojek online dulu, gitu, ya. Imanan wahtisaban. Ya, yang kedua memang kuncinya keinginan. Dibayangkan khairum min alfi syahr. Belum tentu tahun depan ada kita, belum tentu 83 tahun usia kita. Tumbuhkan keinginan itu. Cuma mengorbankan dengan memindahkan tidur kita di malam pindah ke siang, katakan, atau tidur sedikit di bagian awal malam misalnya. Untuk berikutnya kita terus berjaga, zikrullah, ya, istighfar dan lain-lain sebagainya. Cuma mengorbankan sedikit kok, nggak sepanjang tahun. Cuma 10 malam, ya. Insya Allah, ya, jadi sebanyak mana keyakinan kita, ya, keyakinan seseorang terhadap pahala, ya, maka sebanyak itu pula rasa mudah dalam menghadapinya. Sejauh mana keyakinan, itulah, ya, rasa mudah itu, sebanyak itu pula rasa mudah, ya, yang ditumbuhkan, yang timbul dari hati kita sendiri, insya Allah. Ya. Kemudian tentu yang ketiga yang membuat kita insya Allah mudah, ya, dalam mencapainya, meraihnya, kita lihat, kita menyimak sejarah para terdahulu, ya, para ulama terdahulu. Bagaimana mereka getolnya, gigihnya dalam meraih Lailatul Qadar ini. Mereka menspesialkan, seperti Imam Qatadah. Itu di hari-hari biasa, bukan Ramadan, beliau biasa menghatamkan Quran tuh 3 hari, dalam 3 hari. Tapi ketika Ramadan, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Kita lihat, kita simak yang seperti itu. Beliau juga manusia, kita juga manusia, ya. Misalnya lagi,
Kalau Rasulullah sendiri dalam beribadah sampai bengkak kakinya ya. Kita lihat lagi misalnya Sa'id bin Musayyab. Beliau dalam riwayat ya yang kita simak ya dalam sejarah itu, selama 50 tahun selalu menyambung wudu sholat isya sampai subuh. Semalaman. Bukan hanya Ramadan. Nah ini apalagi Ramadan itu. 50 tahun beliau wudu hanya sekali di waktu isya, nyambung sampai subuh, gak batal. Dan beliau senantiasa menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Begitu juga Abu Hanifah ya. Ada yang bertanya, katanya selama 40 tahun Abu Hanifah itu gak pernah tidur malam, selalu beribadah di malam hari, di isya sampai subuh. Insya Allah rasanya gak kebayang ya, betapa orang-orang terdahulu itu begitu rindunya dengan surga, gigihnya, sabarnya ya, dalam mengendalikan hawa nafsunya ya. Masya Allah, hawa nafsu tidurnya minimal gitu ya. Nah, Abu Hanifah sampai istrinya bilang ketika ditanya, apa benar Abu Hanifah itu gak pernah tidur malam? Istrinya menjawab, ya, saya sudah 40 tahun gak pernah menyaksikan Abu Hanifah tidur di malam hari. Lalu tidurnya kapan? Tidurnya antara zuhur dan asar. Subhanallah ya. Kalau kita sekarang banyak yang nirunya niru tidurnya aja ya. Niru tidur antara zuhur sampai asar, apalagi di bulan Ramadan gitu ya kan. Masih banyak yang niru ya, tapi niru hanya tidurnya saja. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah ya. Kalau kita melihat ya, membaca ya sejarah-sejarah ulama terdahulu seperti itu, lalu kita kok bermalas-malasan, gak punya obsesi apapun terkait dengan apa karunia yang Allah yang sangat besar ini. Kita disuruhnya cuma 10 malam, mau diringkas lagi malam ganjil. Ya Allah, kayaknya malu juga gitu ya. Masya Allah ya, mari coba kita renungi ya, kita memiliki insya Allah akal sehat, hati yang bersih insya Allah ya, dikarenai kesehatan lahir batin insya Allah. Ayo kita sama-sama buru, kita kejar, kita raih ya, kita betul-betul ingin sekali untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar ini. Mudah-mudahan ya, pahala yang kita dapatkan 83 tahun, mungkin kalau tiap tahun 83 kali sekian tahun ya. Mudah-mudahan semua itu bisa menyelamatkan dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah orang yang sangat beruntung, kata Allah dalam surah Ali Imran ya, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Ya, barang siapa yang berhasil diselamatkan dari nar faqad faz, maka dialah orang yang beruntung. Faza. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di ujung ayat ini setelah Allah katakan, barang siapa yang berhasil diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, kemudian dimasukkan ke surganya, faqad faz, maka dialah yang beruntung. Orang yang mendapatkan kemenangan, keberuntungan yang sangat besar. Tapi untuk meraih ini semuanya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat kata Allah, kehidupan dunia ini hanya sebentar, hanya apa? Mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Banyak kesenangan yang menipu di dunia ini. Ya, menipu supaya kita terhalang. Kalau kita tertipu, kita terhalang dari faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Banyak yang mempesona, banyak yang menghalang-halangi kita untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga dan terhalang dari azab dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak kepentingan lain, kesempatannya yang lain sempat, yang ini nggak mau dikorbankan, tidur nggak mau dikorbankan ya.
apapun banyak deh, banyak semua ya, detek bengek banyak banget deh gitu ya, kenikmatan dunia itu yang menipu kita. Maka itulah mari kita sadari betul bahwa banyak sekali kesenangan yang menghambat untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar ini. Segera kita singkirkan dan terus kita persiapkan ya demi kebaikan kita sendiri ya. Juga Allah mengatakan faman thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dialah yang berada dalam kehidupan yang senang ya. 'Ishatin radiyah, yaitu surganya Allah. Jadi amal yang kita dapatkan ya dalam malam Lailatul Qadar ini mudah-mudahan bisa memperberat amal timbangan kita. Nah, yang tadi bisa menjadi orang sukses di hadapan Allah. Sukses di hadapan Allah siapa? Sukses itu bahasa Arabnya kan faza. Yang tadi, orang sukses di mata Allah adalah yang selamat dari nar dan langsung dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah golongkan kita ya di dalamnya ya. Amin Allahumma amin. Baik, mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.